Di akhir masa jabatannya, Pak Jokowi terlihat ngoyo banget. Opo sih yang digulei? Belum selesai dengan dirinya sendiri. Mengejar proyek-proyek ambisiusnya agar bisa rampung dengan baik, cepat. Nganggo opo? Nah, tak pikir-pikir loh ini, tak pikir-pikir tuh bener juga ini apa yang dibilang Pak Ustadz. Kalau saya dengerin yang disampaikan Pak Ustadz, bahwa Tuhan itu maha membolak-balikkan hati manusia. Nah, siapa sih yang menyangka? Pak Jokowi yang dalam kurun 2004, ketika tak dukung sebagai wali kota Surakarta, sampai 2022, kita anggap luar biasa loh. Waktu itu selama 18 tahun. Tapi justru makin kesini nih malah kian membabi buta. Ya ini menurut pandangan Begawan. Ya monggo yang pendukungnya Pak Jokowi bisa menilai yang lain. Karena menilai Pak Jokowi itu dari yang mengikuti dari awal dengan yang baru mengenal Pak Jokowi itu beda cara pandangannya. Lah kebijakannya makin tak lagi membela rakyatnya. Itu menurut Begawan. Yang dipikir itu hanya kroni maupun keluarganya saja. Termasuk para pendukung-pendukungnya. Justru Begawan hanya bisa mengelus dada kalau seperti ini. Prihatin. Ya dadanya Begawan sendiri, bukan dadanya orang lain. Wah, iso kasus kalau dadanya orang lain. Lah berbagai kabar yang muncul di media. Bukan malah memproteksi atau melindungi rakyat, tapi malah makin menggencet rakyat. Ini yang saya rasakan. Lihat saja waktu peraturan Presiden nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN. Yang wis tak jelaskan di ngompol kemarin itu. Itu kan hanya menguntungkan investor, tapi menggencet warga adat, penduduk asli di sana di Kalimantan. Lalu Pak Luhut juga bilang itu. Besok tanggal 17 Agustus, pas hari kemerdekaan ulang tahun RI yang ke-79, pembelian BBM bersubsidi bakal dibatasi. Meski hal itu kemudian dibantah kepala negara. Sepen kono bantah-bantah dewe ndak apa-apa. Yang penting rakyat itu nompone kayak apa dulu. Kemudian sejak awal bulan, kita jika pengen tumbas gas melon, gas 3 kiloan itu, yang warnanya hijau itu, wis kudu nganggo KTP. Nah, coba kayak gitu. Fungsinya apa coba beli gas kok pakai KTP segala ini? Lah ini para pengusaha-pengusaha bakul roti, bakul pisang goreng yang pakai gas melon yang butuh 4-5, KTP-nya remuk, KTP-nya fotokopi terus. Lah nyatanya biaya hidup makin berat loh ini. Kan orang pada beralih ke gas 3 kiloan yang wajar aja lah. Yang bisa terjangkau oleh masyarakat sekarang. Apalagi selisih sama yang 5,5 kilogram. Istilahnya gas bright, yang warnanya ungu itu jauh banget. Yang melon itu harganya 18 sampai 21 ribu. Lah yang 5,5 kilo itu 90 ribu. Sopo sing kuat? Kan susah dinalar pakai logika. Kalau ada selisih karena tanpa subsidi, mbok 50 ribu. Kan agak masuk akal. Ini pemerintah ini ya ngawur. Ini Begawan boleh kritik seperti ini. Karena ingat loh, negara ini milik rakyat. Milik bangsa, ini bukan milik para pejabat. Sementara yang tabung biru gede atau 12 kilo, harganya 192 ribu. Hampir 200 ribu. Makin mahal lagi, makin nggak kuat masyarakat. Bukankah idealnya meskipun lebih mahal, yo selisihnya nggak sampai puluhan ribu begitu. Ini coba ini, menterinya ini juga, Menteri BUMN ini, mikir bagi kepentingan masyarakat. Lalu kita tahu ada banyak BUMN yang minta suntikan tambahan modal sebesar 44 triliun pada 18 BUMN. Siapa yang diuntungkan? Masyarakat? Bukan. Yang diuntungkan ya BUMN itu sendiri. Baik karyawan maupun yang lainnya. Dan salah satu BUMN yang ikut diberi suntikan adalah Wika atau Wijaya Karya.
Masyarakat dapat apa? Padahal sebelumnya loh BUMN itu disebut kesulitan keuangan. Gegara proyek kereta cepat WUS Jakarta-Bandung. Yang proses balik modalnya lama banget, sok malah ora balik itu. Durasinya kesuwen, kelamaan. Belum lagi ditundanya berbagai kebijakan yang bakal mencengkeram dompet rakyat. Menguras dompet rakyat. Seperti kenaikan UKT. Yang katanya Menteri Pendidikan itu UKT itu untuk mahasiswa yang baru. Yang lama enggak. Ini aturan apa ini? Aturan enggak jelas ini. Iuran tapera, kenaikan pajak dan lainnya. Berbagai hal yang ditunda itu diprediksikan bakal dimulai saat Prabowo berkuasa. Kebijakan tak populis yang diambil Jokowi membuat rakyat bertanya-tanya. Kenapa langkah politik macam begini diambil? Hingga sulit diterima akal sehat. Apa yang membuat dirinya makin gak peduli pada rakyat yang dia pimpin selama 20 tahun? Bahkan lebih. Apa yang belum memuaskan Pak Jokowi sekarang? Ini pertanyaan penggawahan kepada Presiden, kepada Pak Jokowi. Anak bungsu jelas bakal dilantik jadi wakil presiden. Oh, anak bungsu. Anak barepnya. Menantunya positif jadi calon gubernur Sumatera Utara. Dan si bungsu tinggal milih saja jadi calon gubernur DKI atau Jateng atau di Solo atau di Bekasi. Apa yang kurang? Apakah rasa cinta presiden pada rakyatnya makin lama makin kian pudar? Ataukah rasa cinta pada kekuasaan yang tambah besar? Lalu sikap Bu Sri Mulyani yang menolak untuk menambah hutang negara makin mencerminkan bila langkah-langkah kepala negara sulit dimengerti. Kita juga makin jarang menyaksikan Pak Jokowi muncul berdua dengan menterinya, berbincang santai, ngopi bareng, bahkan tertawa lepas tanpa bawaan, seperti yang kemarin-kemarin saya lihat. Selama 9 tahun terakhir, di akhir masa jabatannya, Pak Jokowi terlihat ngoyo banget. Apa sih yang digulai? Belum selesai dengan dirinya sendiri. Mengejar proyek-proyek ambisiusnya agar bisa rampung dengan baik, cepat. Nganggo apa? Tapi cara yang diputuskannya benar-benar tidak tepat. Orang pas apa yang membuatnya kian menjauh dari rakyatnya. Pertanyaan saya, ambisi kekuasaan, permintaan anak-anaknya, atau ibu negara yang banyak intervensi sekarang ini? Ya entahlah, pembangunan cuma bertanya-tanya sebagai rakyat yang melihat masyarakat sekarang tertindas, kesulitan dan sebagainya. Yang pasti dan bisa kita rasakan, tak lagi menemukan Pak Jokowi 5 bahkan 10 tahun yang lalu yang saya kenal. Dia yang mudah mampir, ngobrol sama warga, belusukan datang berkunjung malam-malam antar bantuan sendirian, atau mentraktir warga di sela-sela kunjungannya. Kebiasaan memberi kesempatan warga berfoto bersama, selfie bersama, menyerahkan sertifikat langsung, berkunjung ke pasar tradisional, dan ini sekarang kian berkurang. Dan bahkan sudah tidak pernah. Dalam masa akhir jabatannya, Pak Jokowi seolah-olah sudah menjelma jadi politisi tulen, jadi petinggi negeri yang berjarak, dan sulit lagi didekati rakyatnya. Ya bisa jadi, dia tidak menyangka jika hempasan sulitnya pertumbuhan ekonomi, seperti yang sering dia sampaikan tahun lalu, benar-benar jatuh di Indonesia ini. Benar-benar datang di Indonesia ini. Menurut keterangan Bu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, target pendapatan pajak saja terpaut 100 triliun. Wakeh. Jelas itu selisih yang jomplang. Jika dalam pemasukan saja ada rentang segitu, bagaimana proyek-proyek negara bisa jalan dengan baik? Terseok-seok lah. Meski telah merevisi beberapa kebijakan di bidang ekonomi loh, nyatanya tetap sulit memperbaiki pertumbuhan ekonomi dalam negeri ini. Secara sederhana, kita bisa cek kekuatan ekonomi nasional dengan melihat beberapa harga emas dan beberapa nilai tukar dolar Amerika. Harga emas tiap hari terus bertambah naik. Demikian pula dolar, hari ini mencapai 16.211 rupiah. Sudah bergerak 2.000 lebih dari masa awal pemerintahan Jokowi. Nah, berbagai kebijakan terus-menerus menuai pro kontra, terjadi perdebatan, terjadi prediksi. Sudah pokoknya amburadul. Mendapatkan sorotan negatif loh. Dan ditemukan sisi-sisi lemahnya. Nah, posisi Jokowi layaknya sudah jadi corongnya pemilik modal dibandingkan pemimpin rakyat. Bukan lagi menjadi suara rakyat,
bukan membela rakyat. Dan sayangnya banyak pihak yang sangat mengenal bahwa penggantinya itu bukan orang yang benar-benar mengerti rakyat. Apabila Jokowi yang dianggap lahir dari rahim demokrasi rakyat saja bisa lali, bisa lupa, apa yang terjadi dengan kepemimpinan orang-orang yang lahir dari rahim oligarki? Begawan juga ngerti kok. Banyak suara protes atau keberatan yang kita ajukan. Diabaikan begitu saja, dicuekin, orang digagas. Tapi bicara apa adanya ya tetap harus Begawan sampaikan. Supaya masyarakat juga paham. Supaya itu tersampaikan. Unek-unek hati rakyat. Saya wakili di Ngompol ini. Jika bersuara kritis saja sudah tidak dipedulikan. Nah, bakal makin rusak negara ini. Bila tidak ada lagi orang-orang yang bersuara kritis. Maka bangsa ini semakin kritis. Sakitnya. Maka orang-orang baik jangan berhenti suara bersama Om Begawan untuk tetap mengkritik pemerintah di Ngompol. Gitu ya. Sampai jumpa. Salam Begawan, salam Ngompol. Dadah.